Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Liberty dengan Bajaj India kembali melanjutkan menyusuri dari The Colomadu atau bekas pabrik gula Colomadu milik Mangkunegaran yang ada di Colomadu Karanganyar. Selanjutnya ke arah barat. Nah, kalau pas di perempatan Panasan atau Adi Sumarmo ini, kalau ke arah utara atau jalan lurus terus masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali. Nah, kali ini masih berada di wilayah Kabupaten Karanganyar. Nah, banyak peninggalan bersejarah yang mangkrak. Nah, ini peninggalan dari Mangkunegaran yang dahulunya dipakai untuk rumah dinas mereka, para tokoh-tokoh dari pengelola pabrik gula Colomadu. Ini kalau lurus terus masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo, yang di situ ada peninggalan heritage bersejarah, yaitu Keraton Kartasura Hadiningrat. Nah, dengan adanya Keraton Kartasura Hadiningrat ini, ada juga selanjutnya lahir dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kalau di Kartasura tahun 1680-an, kalau di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat lahir pada 1745. Ini mes angkatan udara. Kebetulan dari Colomadu ini dekat dengan Pangkalan Adi Sumarmo yang ada di Kabupaten Boyolali, sehingga sebagian dari milik semacam perumahan dinas dari Auri itu ada masuk di wilayah Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya yang ada di sekitar Bandara di Sumarmo masuk di wilayah Kabupaten Boyolali. Ini masih berada di wilayah Kabupaten Karanganyar yang sebelah kiri atau sebelah timur. Kalau yang di sebelah kanan atau sebelah barat ini bisa masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali. Ini perbatasan jalan yang membelah dua kabupaten. Sebelah kiri Kabupaten Karanganyar, sebelah kanan Kabupaten Boyolali. Selanjutnya sebelah selatan atau lurus terus masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo, yang di situ ada kampung Desa Kartasura yang masih ada peninggalan sejarah Keraton Kartasura Hadiningrat. Ini memang masih banyak ya peninggalan atau bangunan-bangunan bersejarah dari peninggalan Puro Mangkunegaran, baik yang masih utuh maupun yang sudah berganti haluan atau pindah tangan ke orang lain. Di sini sebenarnya di daerah Singopuran, di dalam kampung ini ada rumah peninggalan sejarah, yaitu Singopuran. Bisa jadi Singopuran kalau bagian dari Keraton Kartasura Hadiningrat. Oh, ini ada proyek pembangunan. Nah, ini
karena ada proyek pembangunan sehingga kita tidak bisa memasuki wilayah jalan lurus ke Kabupaten Sukoharjo yang di situ ada peninggalan dari Keraton Kartasura Diningrat. Kali ini kita menyusuri jalan perkampungan yang masih masuk wilayah Kabupaten Karanganyar. Jalan, meskipun jalan perkampungan, namun suasana lalu lintasnya pun sudah cukup ramai. Bahkan rumah-rumah penduduk pun sudah padat. Yang dahulunya dikenal sebagai sawah persawahan, sekarang ini sudah berubah menjadi bangunan perumahan mewah. Nah, memang ada sedikit sebagian beberapa peta itu masih merupakan lahan persawahan. Nah, hanya saja mulai mangkrak, tidak ditanami padi ataupun tanaman lainnya, melainkan sudah mulai diperjualbelikan untuk bangunan sebuah rumah atau perumahan ataupun pabrik. Lah ini kebetulan masih menghijau ini sawahnya, tapi hanya segelintir. Nah, kalau lain-lainnya sudah didirikan bangunan perumahan. Kalau Solo bisa dipastikan lagi mungkin nggak ada ya lahan persawahan itu. Kalau di kota Solo sepertinya nggak ada, semua sudah berdiri bangunan mewah, pertokoan, perumahan ataupun rumah-rumah pribadi, bahkan tidak sedikit rumah pejabat. Ini berada di desa Paulan ya, ini di desa Paulan Colomadu, atau juga mulai memasuki daerah Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar. Bangunan rumah mewah pun mulai banyak dibangun di wilayah Colomadu, Karanganyar ini. Ini ada persawahan, memang masih ada beberapa petak ya, atau lahan-lahan persawahan yang mangkrak maupun yang sudah ditanami dengan padi atau palawija lainnya atau tanaman lainnya. Nah, kalau yang di sebelah selatan ini sebenarnya masih banyak ini lahan persawahan. Ini juga masuk wilayah Colomadu, masih wilayah Karanganyar, namun persawahannya juga masih banyak. Bangunan mewah dan megah mulai ada di kampung Malangjiwan Colomadu ini. Sudah mau mulai memasuki wilayah Kabupaten Sukoharjo. Nah, karena sudah ada di sebelah selatan dari pabrik gula Colomadu. Nah, itu cerobong asap menjulang tinggi layaknya menara itu bagian dari pabrik gula Colomadu. Kebetulan ini sudah ada di wilayah selatannya ini, sehingga tidak berapa lama lagi, tidak berapa jauh lagi masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo. Nah,
lagi. Ya ini Colomadu bagian belakang. Pabrik gula Colomadu bagian belakang. Ini peninggalan Belanda, bangunannya masih asli. Monggo bagi mereka pemirsa Liberty yang berada di luar kota Solo Raya bisa menikmati nyamannya mengendarai Vespa India untuk keliling kota Solo Raya. Bahkan bajai India ini pun dibawa ke Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar pun bersedia dan mampu, sekalipun bajai naik Gunung Lawu mampu ke daerah Tawangmangu. Pas ini. Ini bagian dari lampu merah. Lampu merah ini Pak? Gembongan. Gembongan. Ini lampu merah Gembongan yang bagian dari perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Pas lampu merah Gembongan. Ini sudah masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo paling utara. Berarti barat juga ya. Timur Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat Laut. Berarti ini Barat Laut dari Kabupaten Sukoharjo. Ada di wilayah Gembongan. Ini udah masuk ke wilayah Kabupaten Sukoharjo. Raden. Ini ngendi Pak? Di Fontek ya? Berarti udah masuk wilayah ke Kabupaten Sukoharjo. Ada pabrik tekstil yang sekarang jadi pabrik sepatu cukup terkenal di Fontek. Di Fontek, pas depan ini pabrik di Fontek. Selain ada pabrik tekstil Sritek di Sukoharjo, juga ada pada saat itu pabrik tekstil di Fontek. Yang kabarnya karena berpindah dari pemilik menjadi pabrik sepatu. Mantap sekali. Liberty sore ini hari menyusuri dari sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo masuk Kabupaten Karanganyar Colomadu sampai perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali, akhirnya masuk ke wilayah Kabupaten Sukoharjo. Berarti sudah terlampaui Solo, Karanganyar, Boyolali dan Sukoharjo. Berarti satu kota madya dan 3 kabupaten. Nah, ini jalan raya Gumpang masuk wilayah
Kelurahan Pabilan, Sukoharjo. Suasananya meskipun berada di Kabupaten Sukoharjo, tapi arus lalu lintasnya cukup padat, karena berbatasan dengan Kota Solo. Pas depan ini pabrik yang dahulunya dikenal pabrik tekstil Tivontek sekarang menjadi pabrik sepatu. Selain Sritek juga ada Tivontek pabrik. Kabarnya kalau Tivontek dulunya pabrik dari pembuatan kain jin yang biasa dipakai untuk celana Levi's. Celana Levi's lah, ini pas ini sepanjang jalan ini bagian dari pabrik Tivontek. Jalan rayanya ada di Jalan Raya Gumpang, Pabilan, Sukoharjo. Tidak lama lagi Liberty memasuki wilayah kembali ke Kota Solo yang berbatasan dengan Desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Ini bagian dari pabrik tekstil Tivontek. Ya maklumlah, karena dekat dengan suasana pabrik sehingga suasana berdebu. Bisa dipastikan lagi suasananya berdebu, ya otomatis agak kotor. Bahkan pedagang kaki lima pun juga banyak sekali berada di sekitar pabrik Tivontek Pabilan. Kalau di sebelah utara ini, ini masuk wilayah Sukoharjo. Nah, ini bagian dari proyek BBWSBS, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Nah, yang di depan ada pabrik tekstil, di depannya lagi saling berhadapan pabrik dari pengurusan masalah limbah air Sungai Bengawan Solo, sehingga bisa dipastikan lagi suasana udaranya berdebu. Mantap. Ini di sebelah utara ini bagian dari kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta yang masuk wilayah Desa Pabilan, Kartasura, Sukoharjo. Ini masih masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sebentar lagi kita memasuki wilayah Kota Solo. Sekali lagi, monggo bagi pemirsa Liberty yang kebetulan berada di Kota Solo bisa menikmati, menyusuri suasana nyaman jalan-jalan di Kota Solo sekitarnya dengan mengendarai bajai India. Ongkosnya pun juga cukup terjangkau. Nah, ini masuk ke underpass
Nah, jalan di bawah arus lalu lintas kereta api. Di atas itu arus lalu lintas kereta api, sedangkan di bawah ini jalan untuk pemotor atau pemobil. Pas mulai memasuki wilayah kota Solo dan meninggalkan Kabupaten Sukoharjo. Nah, di depan nanti ada semacam gapura peninggalan Sinuhun Pakubono 10. Nah, Keraton Surakarta Diningrat, yaitu bagian dari tanda wilayah Solo dan Sukoharjo. Nah, sekarang ini perjalanan sudah memasuki wilayah kota Solo paling barat. Nah, karena di sebelah dari kampung Pajang ini sudah kembali masuk wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dahulu penanda wilayah Solo Sukoharjo ini dibuat oleh semacam bangunan yang bernama Tugu Lilin, pas berada di Simpang 3. Hanya karena mungkin banyak mengganggu suasana lalu lintas, karena pada saat itu zaman kerajaan belum begitu ramai arus lalu lintas mobil. Bisa dipastikan lagi bangunan Tugu Lilin sangat bermanfaat sebagai penanda perbatasan Solo dan Sukoharjo. Hanya karena seiring berjalannya waktu, suasana lalu lintas sudah mulai ramai, sehingga otomatis bangunan bersejarah tersebut harus dikorbankan, harus dihilangkan. Nah, pas di depan lampu merah Pajang ini dahulu berdiri bangunan Tugu Lilin. Pas berhenti tepat di lampu merah Pajang. Lampu merah Pajang ini bagian dari perbatasan kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Sudah memasuki wilayah kota Solo, sedangkan ke arah selatan Tugu Lilin ini masuk wilayah ke Kabupaten Sukoharjo. Ini bagian dari Kampung Kalurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Solo. Di sini dahulu sebelum adanya keraton dinasti Mataram Islam, di Kalurahan Pajang ini berdiri keraton atau kerajaan Pajang dengan rajanya Sultan Hadiwijaya Maskarebet, atau yang lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir, abad 15 silam. Nah, berdiri di wilayah Kalurahan Pajang ini, sehingga dikenal sebagai Kerajaan Pajang. Selanjutnya ini sudah mulai masuk ke wilayah Kalurahan Sondakan dan Kalurahan Laweyan. Sebelah utara ini masuk Kalurahan Sondakan, sebelah selatan ini masuk Kalurahan Laweyan,
yang di situ ada pemakaman cikal bakal dinasti Mataram Islam, yaitu Ki Ageng Henis Laweyan, Kecamatan Laweyan, Solo. Nah, ini jembatan bersejarah. Nah, Sungai Jenis yang sampai airnya menuju ke Bengawan, Solo. Mampir dari Gondrong, Pak. Wedangan ndi, Pak? Nang ndi? Nah, Gondrong mau ngendi? Yang tuang ngendi? Hai? Nah, ini sudah masuk ke wilayah Sondakan yang juga ada peninggalan pohon beringin, peninggalan zaman kerajaan Pajang. Usianya bisa dipastikan lagi ratusan tahun silam. Ini sudah pasti Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan. Dahulu di sini di Kampung Sondakan ini berdiri koperasi PPBS, Koperasi Pengusaha Batik Solo. Nah, sekarang kondisi bangunannya masih tetap, tapi manfaatnya sudah beralih, dipakai semacam untuk sekolahan. Demikian liputan Liberty yang menyusuri sepanjang jalan Slamet Riyadi Solo, masuk Sukoharjo, masuk Karanganyar, juga Boyolali.